السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidup yang istimewa. Allah masih memberikan kepada kita istiqamah dalam hati, nikmat iman dalam dada, yang insya Allah nantinya kelak di akhirat nikmat inilah yang menjauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. 3 nikmat yang Allah berikan pagi hari ini kepada kita.
perlu kita syukuri. Lantas bagaimana cara kita mensyukurinya? Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang amat besar. Lantas bagaimana kita mensyukurinya? Fasalli li rabbik, laksanakan solat Idul Adha kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Salawat dan salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, seorang Nabi yang mulia, seorang Nabi yang agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh penjuru pelosok dunia sedang menyambut bahagia Hari Raya Idul Adha. Kurang lebih jumlahnya 1,7 miliar umat Islam saat ini menyambut Hari Idul Adha dengan bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Apa maknanya, saudaraku? Artinya kita sedang memproklamirkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kekerdilan dan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu takbir yang kita ucapkan bukan hanya sekedar ucapan di bibir, akan tetapi takbir yang kita ucapkan mempunyai makna dan artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar berarti diriku kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar berarti hartaku kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar berarti kekuasaanku kecil. Harta, kekuasaan, diriku tidak ada apa-apanya di hadapan Allah setelah kita tahu dan kita resapi makna takbir yang kita ucapkan hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita beraidil adha. Tentu Aidil Adha ataupun Aidil Kurban ini mempunyai hikmah. Oleh karena itu, dalam momentum kesempatan kali ini, marilah kita petik bersama hikmah-hikmah dalam beraidil adha. Apa itu, saudaraku? Yang pertama, hikmah yang bisa kita petik dari Aidil Adha, yakni Aidil Adha mempersatukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ini bisa kita lihat, bisa kita saksikan saat ini. Kurang lebih 3 juta saudara kita umat Islam saat ini sedang berada di tanah suci Mekah. Mereka saat ini sedang berada di kota Mekah, sedang memenuhi panggilan Allah menunaikan ibadah haji. Di sana kita melihat lautan manusia menjadi panorama yang menakjubkan melebihi angkasa. Di sana mereka sama. Di sana mereka tidak dibedakan. Pakaian mereka sama, 2 helai kain putih. Putih warnanya seperti kain kafan pembungkus jenazah. Di sana tidak dibedakan mereka mana orang tua dan mana orang muda, pakaian sama. Tidak dibedakan pakaian orang terhormat dan orang awam. Tidak dibedakan pakaian orang bahagia dan orang sengsara. Sama, mereka sama-sama membacakan talbiyah yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, dan segala kenikmatan, laka wal mulk, bagimu dan kekuasaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Oleh karena itu hadirin, Aidil Adha mengajarkan kepada kita persatuan tiada yang membedakan. Karena kenapa? Karena hakikatnya mereka di sana bersaudara bukan karena satu bahasa, bersaudara bukan karena satu daerah, bersaudara bukan karena satu darah, tetapi mereka di sana bersaudara karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Itu hikmah yang pertama. Idul Adha mempersatukan kita bukan karena satu bangsa dan satu tanah air, akan tetapi kita bersatu karena kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah Idul Adha yang kedua, tentu kita mengambil hikmah dan pelajaran dari seorang nabi, dari kehidupan seorang nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, saudaraku, digelar dan dinobatkan dengan Khalilullah, seorang kekasih Allah. Bahkan nama Nabi Ibrahim dinobatkan, dituliskan di dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Bahkan Nabi Ibrahim namanya kita sebut di setiap kita solat sampai 4 kali. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama shalaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu mengartikan apa? Itu memaknakan apa, saudaraku? Tentunya Nabi Ibrahim adalah nabi pilihan. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mulia, yang patut kita contoh dan kita tiru kehidupannya. Nah, di masa Nabi Ibrahim, dikala itu orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim dari bangsa Yahudi. Begitu juga Nasrani, mereka berkata Ibrahim dari bangsa Nasrani. Namun saudaraku, Allah bantah perkataan Yahudi dan Nasrani tersebut. Kata Allah, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman. Kita hafal ayat ini, hadirin. Kita ingat ayat ini, saudaraku. Kita pahami. Allah membantah perkataan Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, Ibrahim bukanlah orang Yahudi, Ibrahim bukanlah orang Nasrani, walakin kana hanifan. Tetapi Ibrahim mempunyai sifat gelar yang bagus, Hanif. Ibrahim adalah orang yang condong, Ibrahim adalah orang yang lurus, condong kepada kebenaran. Dia tidak pernah condong kepada anaknya, dia tidak pernah condong kepada istrinya, tetapi dia condong kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian musliman, Ibrahim di samping dia mempunyai sifat hanifan, Nabi Ibrahim mempunyai sifat musliman. Dia berserah diri hanya kepada Allah. Dia tidak pernah berserah diri kepada hartanya. Dia tidak pernah berserah diri kepada gelarnya seorang nabi. Dia hanya berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim, saudaraku, merupakan seorang nabi yang begitu banyak bertubi-tubi diberikan ujian dan cobaan oleh Allah. Ujian yang pertama, Nabi Ibrahim diberikan ujian, diuji oleh Allah lewat ayah kandungnya sendiri yang bernama Azar. Azar adalah seorang pembuat patung berhala yang disembah-sembah oleh orang di kala itu. Sehingga Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya Azar, wahai bapakku, a'attakhidha asnaman aliha." Apakah patung-patung ini yang engkau jadikan sebagai Tuhanmu, sesembahanmu? Apa jawaban Azar? Apa jawaban bapak Nabi Ibrahim? Ternyata tidak dijawab dengan sopan santun, malah dijawab dengan kata-kata kasar. Ya Ibrahim, in lam tantahi, wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti menasihatiku, kalau engkau tidak berhenti menceramahiku, la arjubannaka, sungguh aku akan merajam kamu sampai kamu binasa. Sungguh aku akan membinasakanmu, wahai Ibrahim. Wahjurni madiyan, tinggalkan aku di sini sendirian, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menasihati bapaknya yang membuat patung berhala. Ketika dinasihati bukan didengar, bukan dijawab dengan sopan santun, saudaraku, tetapi dijawab dengan bentakan, dijawab dengan ancaman. Nabi Ibrahim akan dirajam oleh bapaknya. Apakah membuat Nabi Ibrahim durhaka kepada bapaknya? Tidak. Tentu Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada bapaknya. Kata Nabi Ibrahim, "Salamun alaika ya abi." Selamatlah engkau wahai bapakku. Sastaghfiru laka rabbi. Aku akan meminta ampun dosa-dosamu kepada Tuhanku. Innahu bi hafiyan. Karena sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhanku denganku sangatlah dekat. Kemudian Nabi Ibrahim lulus ujian dengan bapaknya.
Nabi Ibrahim kembali diuji lewat masyarakatnya. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada masyarakatnya, wahai orang kampungku, jangan kalian sembah patung berhala. Kalau dia tidak bisa menolak mudarat kepada dirinya, bagaimana bisa dia menolak mudarat dan memberikan manfaat kepada kalian? Patung-patung yang bapakku buat ini tuli, patung-patung yang bapakku buat ini bisu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kalian sembah? Yang namanya orang kampung, saudaraku, kalah debat, mereka mengandalkan kekuatan dan otot. Bakar Ibrahim, Nabi Ibrahim dibakar, dilemparkan ke dalam bara api yang amat besar. Mereka berharap Nabi Ibrahim akan menjadi debu, hancur, hangus. Namun Allah turunkan mukjizat, Allah turunkan wahyu. Kata Allah, kun baradau wassalaman alal Ibrahim. Akhirnya rupanya harapan mereka Nabi Ibrahim terbakar hangus. Ternyata Nabi Ibrahim keluar dari bara api yang amat besar dengan rasa kedinginan. Hadirin saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diuji oleh dengan bapaknya, lulus. Diuji lewat masyarakatnya juga lulus. Kemudian ada ujian yang amat besar yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, yakni diuji lewat anak kandungnya sendiri. Begitulah juga kehidupan kita, saudaraku. Kadangkala kita mendapatkan ujian yang penuh dengan tubi-tubian. Kita sudah istiqamah, solat sudah, zakat sudah, puasa sudah, umrah sudah, haji sudah, tapi Allah senantiasa menguji kita. Allah senantiasa memberikan cobaan hidup kepada kita. Sabarlah saudaraku, itu artinya Allah ingin menempatkan kita di tempat-tempat yang terpuji, sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan ujian sangat besar, yakni anaknya diperintahkan Allah untuk disembelih. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya dan berpikir, ini perintah Allah atau bukan? Ini wahyu atau mimpi biasa? Nabi Ibrahim berpikir, disebut berpikir dalam bahasa Arab adalah tarwiyah, maka tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarwiyah. Kemudian di tanggal 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi yang sama, datang perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Disitulah Nabi Ibrahim baru yakin bahwa perintah itu adalah wahyu, perintah daripada Allah. Yakin artinya Arafah itu artinya, maka hari 9 Zulhijjah itu disebut dengan hari Arafah atau hari keyakinan. Tibalah hari 10 Zulhijjah, yaitu seperti hari ini. Nabi Ibrahim memanggil putranya tersayang Nabi Ismail. Nabi Ismail yang sudah ditunggu-tunggu lamanya selama 86 tahun. 86 tahun Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar menjalin rumah tangga tanpa diberikan keturunan. Siang dan malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, karunialah aku anak yang soleh. Bagi kita saudaraku, mungkin belum diberikan anak-anak yang soleh, belum diberikan keturunan, belum diberikan anak laki-laki, bisa kita amalkan doa Nabi Ibrahim ini, Rabbi habli minas solihin. Setelah 86 tahun Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, maka Allah datangkan Nabi Ismail. Setelah Allah datangkan, lahirkan Nabi Ismail, masih berumur 10 tahun, masih enak-enaknya Nabi Ibrahim memandang wajah Ismail. Turun perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anandaku, ana arafil manam, saya memimpi, dapat perintah bahwa an uzabbihuka, saya diperintahkan untuk menyembelihmu wahai anakku. Apa jawaban Nabi Ismail? Apakah sama dengan jawaban anak kita? Kalau sekiranya kita berkata di rumah kepada anak-anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, pasti jawaban anak kita, bapak aja disembelih katanya. Tapi Nabi Ismail tidak. Kata Nabi Ismail, ya abati i'mal ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, laksanakan kalau itu perintah Allah. Insyaallah wahai andandaku, wahai ayahku,
Insya Allah. Nabi Ismail tidak sombong. Nabi Ismail berkata, insya Allah ayah akan mendapatiku adalah orang-orang yang sabar. Namun Nabi Ismail berpesan sebelum Nabi Ismail disembelih. Kata Nabi Ismail, ada pesanku wahai ayah. Yang pertama, jangan diadahkan wajahku, tapi telungkupkan. Karena aku yakin kalau ayah teladahkan wajahku, aku yakin ayah tidak sanggup menyembelihku. Kemudian pesan yang kedua, ikatlah tangan dan kakiku, dan pisau penyembelih harus tajam supaya aku tidak merasa kesakitan. Itu pesan Nabi Ismail. Kemudian pesan Nabi Ismail lagi, katakan kepada ibuku untuk istiqamah mengerjakan perintah Allah, untuk istiqamah senantiasa melaksanakan perintah Allah. Dan pesan Nabi Ismail yang terakhir, yakni wahai ayahku, jangan biarkan anak-anak seumuranku bermain di sekeliling rumah. Kenapa? Karena ketika ibundaku melihat anak itu, dia akan menangis dan teringat kepada aku. Itu pesan-pesan Nabi Ismail sebelum Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah hadirin, tibalah detik saat-saat Nabi Ibrahim hendak menggerek, memotong leher Nabi Ismail. Tiba-tiba Allah menurunkan keajaiban. Wa fadaina bi fida'in azim, kata Allah, kami gantikan Nabiullah Ismail dengan seekor kibas yang sangat besar dari surga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah yang ketiga hadirin, dari Aidil Adha, tentunya Aidil Adha adalah ibadah kurban. Tentunya kurban mempunyai pahala, hikmah yang amat besar. Kata Rasulullah, pahala berkurban itu kullu sya'ratin hasanatun. Setiap bulu daripada hewan kurban itu mempunyai pahala. Coba kita hitung berapa banyak bulu hewan domba yang kita sembelih, berapa banyak bulu kerbau yang hendak kita sembelih, berapa banyak bulu sapi yang kita sembelih. Semua setiap bulu itu nanti di akhirat akan memberikan pahala kebaikan bagi orang yang mengorbankannya. Bahkan kata Rasulullah, innahu la ya'til yaumil qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Hewan kurban yang kita korbankan itu nanti akan datang pada hari kiamat lengkap dengan semua anggota dia, akan bersaksi di hadapan Allah terhadap orang yang mengorbankannya. Bahkan ulama mengatakan dalam kitabnya, sebelum darah hewan kurban itu bersentuhan ke tanah, terlebih dahulu ampunan dan ridho Allah turun terhadap orang yang berkurban. Maka berbahagialah bagi saudaraku yang hari ini sudah mendaftarkan diri untuk berkorban, dan merugilah bagi kita yang masih menunda-nunda untuk berkorban padahal sudah diberi kemampuan. Karena tidak ada yang tahu di antara kita akan apakah diberi kesempatan untuk berkorban di tahun yang akan datang. Siapa tahu ajal terlebih dahulu menjumpai kita. Dan bagi kita yang mempunyai keinginan cita-cita yang amat besar untuk berkorban, sampai hari ini belum Allah sampaikan, belum Allah cukupkan, insya Allah dengan niat, tekad dan rencana kita akan Allah sampaikan pada suatu masa. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kita petik ada beberapa. Yang pertama, Idul Adha mengajarkan persatuan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kemudian yang kedua, Idul Adha itu mengingatkan kita untuk memetik kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Kita, bukan putra kita yang disuruh sembelih, hanya sebagian harta, hanya sebagian dari gaji kita, hanya sebagian daripada hasil dagang kita, hanya sebagian daripada hasil kopi kita untuk kita korbankan sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, kita yang hadir saat ini di masjid ini, dimudahkan rezeki kita, dilapangkan urusan kita, dipanjangkan umur kita. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan pada hari ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan bahagia, insya Allah kita bermunajat kepada Allah, kiranya seperti inilah kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar hingga kita dipersatukan dalam syurganya Allah Azza wa Jalla. Sekian yang dapat Khatib sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam ila liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.